Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahji faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasan idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada kalimat atau kata-kata mutiara yang saya kutip dari Al-Imam Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris rahimahullah. Suatu ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya. Qila lil Imam Asy-Syafi'i, ditanyakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya Imam, dullana ala wajib wa aujab wa ajib wa a'jab wa sa'ab wa as'ab wa qarib wa aqrab. Wahai Imam, tunjukkanlah kepada kami tentang sesuatu yang wajib dan yang lebih wajib, sesuatu yang mengherankan dan yang lebih mengherankan, sesuatu yang sulit dan yang lebih sulit, dan juga tunjukkan sesuatu yang dekat serta yang lebih dekat. Jadi ada 4 poin pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Maka beliau menjawab, qala wajibun nas an yatubu walakin tarku dzunub aujab. Kewajiban manusia adalah mereka bertaubat, akan tetapi meninggalkan dosa-dosa itu lebih wajib. Wadahru fi tasarrufihi ajib wa ghaflatun nasi anhu a'jab. Masa ataupun waktu, zaman dalam hal perilakunya, pola tingkahnya itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Sementara kelalaian manusia darinya itu lebih menakjubkan lagi. Wasabru 'indal masaibi sa'bun. Sabar pada saat mendapatkan musibah-musibah itu sesuatu yang sulit. Walakin fawatu thawabi as'ab, akan tetapi terlewatnya pahala itu lebih sulit lagi. Wa kullu ma tatamanna qarib, segala apa yang kamu angan-angankan itu dekat. Wal mautu min duni dzalika aqrab, dan kematian dari yang sebelum itu lebih dekat. Dari sebelum tercapainya angan-angan itu adalah lebih dekat. Nah, 4 kalimat ini mengandung banyak hikmah atau pelajaran, ya, walaupun kalimatnya pendek tetapi mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai hikmah dalam wajib untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi kita wajib untuk bertaubat, untuk mensegerakan taubat itu, yaitu dengan memperbanyak istighfar setiap harinya, setiap waktunya. Kita harus diwajibkan oleh Islam, oleh agama kita untuk bertaubat dengan sebanyak-banyaknya, beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Walakin tarku dzunub aujab, akan tetapi meninggalkan dosa-dosa itu lebih wajib. Walaupun dalam hal ini tarku dzunub, ya, meninggalkan dosa itu adalah bagian daripada taubat. Karena pada saat kita bertaubat dari dosa yang kaitannya dengan hak Allah Ta'ala, maka ada 3 persyaratan yang wajib untuk kita penuhi.
yaitu yang pertama mengakui kesalahan kita atau dosa kita, yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi berjanji memiliki azam yang kuat supaya tidak mengulang-ulang dosa dan kesalahan kita itu. Jadi tarku dzunub adalah bagian daripada syarat kita diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala itu. Namun apabila kita tidak bisa melakukan tiga-tiganya, maka tarku dzunub inilah yang paling utama. Pokoknya meninggalkan dosa itu. Kalau mengakui ataupun menyesal ini barangkali bisa ya bertahap ya. Tapi kalau meninggalkan, inilah yang sangat dianjurkan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu bahwa melaksanakan kewajiban itu adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, tetapi meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa itu ya otomatis tidak ada kata-kata mastata'tumnya ya. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan contoh oleh Rasul itu maka laksanakanlah, apa yang dicegah itu maka jauhilah, ya fantahu, maka berhentilah. Jadi lebih diutamakan meninggalkan dosa, lebih diharuskan daripada melakukan sebuah ketaatan itu. Ya walaupun di sini masing-masing kondisional ya, tidak kita generalisir, tapi di sini kita ditekankan betapa manusia ini sebagai makhluk yang banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un, ya, semua bani Adam itulah tempatnya kesalahan. Mereka biasanya melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina atau wabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Para ulama dulu yang menjadi kibarul ulama sebelumnya, masa lalunya juga tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Sebagian ya, tidak semuanya tapi sebagian. Ya misalnya ada ulama Malik bin Dinar ya, pada masa mudanya adalah masa yang kelam. Termasuk juga Fudail bin Iyad, seorang tabi'in juga ya. Beliau masa lalunya juga kelam, yaitu suka merampok pada waktu masih mudanya itu. Ditakutilah. Jadi pada saat lewat para pedagang di kawasan yang menjadi kekuasaannya Fudail bin Iyad itu, mereka takut. Dan pada satu malam mereka melewati tempat tersebut, ada 3 orang pedagang. Yang satu dengan yang lainnya ngobrol. Bagaimana? Apakah kita melanjutkan perjalanan? Nanti kita dicegat, dirampok oleh Fudail bin Iyad dan kawanannya dan timnya lah ya, gerombolannya itu. Mereka saling berdiskusi. Tidak ada jalan lain kecuali jalan itu. Mereka akan berdagang ke negeri Syam kalau tidak salah. Nah saat itulah mereka berdiskusi dan masing-masing memohon ya. Akhirnya terjadi sebuah ya semacam kesepakatan ya, mereka berdoa supaya selamat itu, dan masing-masing melemparkan anak panah. Yang sebelumnya itu, sebelum melemparkan anak panah, masing-masing membaca ayat Al-Quran. Nah, saat itulah hidayah Allah Ta'ala masuk ke dalam hatinya Fudail bin Iyad ini. Masing-masing melemparkan anak panah dan dibacakan ayat Al-Quran, maka Fudail bin Iyad menjerit kesakitan. Teman-temannya mengira dia kena lemparan anak panah, tapi ternyata bukan. Ya. Dia merintih kesakitan karena ada hunjaman hidayah Allah Ta'ala lewat ayat-ayat itu. Akhirnya dia menangis
sejadi-jadinya dan lari ya, meninggalkan tempat itu. Teman-temannya bingung karena pimpinannya lari ya mereka juga ikut lari. Itulah awal pertobatan dari Fudhal bin Iyad. Akhirnya dia mengasingkan diri di sebuah tempat dan atas dasar ataupun nasihat dari salah seorang ulama, maka beliau melakukan safar ya ke Mekah dan menjadi Abidul Haramain ya, beribadah di sana di Mekah dan Madinah. Jadi itulah Fudhal bin Iyad yang masa lalunya seperti itu dan menjadi ulama besar pada akhirnya. Di semua manusia itu tidak lepas dari kesalahan, maka sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat dengan sesegera mungkin. Yang kedua adalah watahru fi tasarrufi ajib, dan zaman atau masa dalam hal perilakunya, olah tingkahnya itu sesuatu yang menakjubkan. Di sana ada silih berganti, pergiliran waktu masa ya. Ada timbul tenggelam masa ini. Wa ghaflatun nas anhu ajib, dan lalainya manusia darinya itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Banyak orang yang mendapatkan pergiliran kekuasaan ternyata lupa dengan kekuasaannya, akhirnya tidak amanah, menjadi khianat, dan seharusnya dengan kekuasaannya bisa menjadikan wasilah untuk masuk surga dengan memperbanyak amal soleh dari kekuasaannya itu, malah dia mendapatkan banyak dosa dan maksiat karena berkhianat dengan amanahnya. Orang yang memiliki kekayaan misalnya lupa dengan kekayaannya, dia merasa memiliki kekayaan secara abadi, padahal itu tidak lama. Orang yang memiliki popularitas dan memiliki banyak nikmat, ternyata tidak lama dia dicabut nikmat oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah tasarruf ya. Tasarruf itu adalah perilaku dari zaman ini, itu menakjubkan. Pola tingkahnya makhluk, terutama manusia yang ada di dunia ini, itu sangat menakjubkan. Nah, lebih-lebih lagi adalah bagaimana lalainya manusia dari dunia dengan segala isinya ini lebih menakjubkan lagi. Seolah-olah dia abadi di dunia, seolah-olah dia hidup selamanya, padahal ketika dia mati tidak ada yang dibawa hartanya kecuali amal 3 itu. Dia bisa membawa hartanya kalau hartanya itu diinvestasikan untuk amal jariah atau untuk investasi akhirat. Kalau untuk duniawi ya tidak bisa dibawa ke liang lahat ya. Itulah peringatan bagi kita semuanya. Yang ketiga, wasabru indal masa'ib sa'bun. Sabar pada saat mendapatkan musibah itu sesuatu yang sulit. Walakin fawatu thawabi as'ab, akan tetapi terlewatnya pahala itu lebih sulit lagi. Kita dijanjikan Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala yang banyak pada saat kita sabar mendapatkan musibah. Di surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya kami akan penuhi pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan. Jadi kita bersabar pada saat mendapatkan musibah itu sulit, akan tetapi kita mengharapkan pahala dengan bersabar pada saat musibah itu kita lebih sulit lagi. Banyak di antara kita yang mengeluh ataupun meronta-ronta, memprotes dari musibah yang kita dapatkan. Nah, itulah kekurangan kita manusia ya. Wa kullu ma tatamanna qarib, dan semua apa yang kamu angan-angankan itu dekat. Yang kamu obsesikan, yang kamu ingin dapatkan itu adalah dekat. Sesuatu yang bisa tercapai di dunia ini ataupun ya nanti ya. Jadi pada saat jangka pendek atau jangka panjang pasti kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Impian kemarin adalah kenyataan hari ini, impian hari ini adalah kenyataan besok. Insya Allah kalau kita punya obsesi, punya angan-angan, maka akan kita dapatkan, kita wujudkan itu.
Wal mautu min duni dzalika aqrab, dan kematian sebelum itu lebih dekat lagi. Sebelum tercapainya apa yang kita inginkan, ternyata kematian itu mendahului kita, ya. Ajal itu mendahului kita, artinya tanpa sadar kita ternyata sudah ya mencapai kematian ini sebelum mencapai apa yang kita harapkan. Inilah 4 nasihat yang kita tujukan untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah pada diri kita semuanya, kita bisa mendapatkan terus hidayah dari Allah Ta'ala, dan kita bisa terus di jalan kebenaran, dan kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala, tidak lupa terhadap segala peringatan-peringatan kebaikan, kita selalu bersabar pada saat mendapatkan musibah, dan kita senantiasa mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka untuk menjemput kematian. Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang sanggup untuk mengendalikan dirinya dan dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian. Barakallahu fikum jami'an. Allahumma fiq al-muqtarib wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.